gitu ya, paling gitu. Kalau emak-emak ini kalau bisa malam Jumat habis maghrib itu baca Yasin, sediain air gitu, baca Yasin. Nah nanti setelah dibaca Yasin, panggilin tuh anak-anaknya, ayo minum nih air Yasin. Biar hati lu terang, tuh kan doa emak kan, biar hati lu terang, pikiran lu cerdas, biar lu tetap sehat, jauh dari itu, begitu. Kalau emak dulu begitu. Oh, itu pemageran anak juga. Pemageran anak juga sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tragedi ketempelan yang dialami oleh anak-anak dulu. Karena banyak yang WA kita nih ya, setelah kita kirim nomor di video-video itu kita, banyak yang suka, biasanya orang tua perempuan atau ibu dul yang lapor ke kita kalau anaknya mengalami ketempelan dul, yang mana setiap malam itu terganggu lah oleh jin. Biasanya yang dia respon itu anak nangis, tapi karena usianya masih setahun 2 tahun kan nggak bisa bicara. Jadi yang dirasakan cuma nangis, tapi nanti ketika azan subuh biasanya udah berhenti. Tapi besoknya ketika habis maghrib berulang-ulang terus gitu kan, tanpa adanya solusi gitu. Tapi kalau WA ke kami sih insya Allah kami bantu ya dulu ya, karena kan juga kita lihat juga. Tapi ada nggak sih cara-cara yang bisa dilakukan orang tua nih yang tanpa ilmu pengetahuan tentang bangsa makhluk halusnya dulu ya, yang bisa dilakukan ketika anaknya rewel, terutama jika mengalami sawan, kesambet atau kesurupan. Coba dulu tolong dibantu biar para penonton bisa meraktekannya di rumah ketika darurat gitu, ketika malam-malam anaknya sawan gitu. Iya. Jadi kalau istilahnya ketempelan atau kesambet atau kesandingan itu bahasa-bahasa yang kita sering dengar ya. Jadi ciri-cirinya, pertama kalau anak kita ini harus tahu nih, kok anak gue rewel gitu kan, rewel malam-malam. Nah dia nangis tapi nggak keluar air mata. Nah otomatis anak ini melihat makhluk gaib, itu satu. Yang keduanya, ini posisi anak dalam usia istilahnya belum bisa ngomong dan masih dalam ASI atau makan tim, masih tim. Nah itu pasti dia nangis, rewel dan tidak keluar air mata, ya kan? Pada malam hari tadi kan ya, malam gitu nangis. Yang keduanya, anak yang di atas usia istilahnya setahun, bahkan dia bisa mencapai 7 tahun, ya kan? Tadi ini dia aktif, hiperaktif, nah tahu-tahu dia nguyu ya. Nguyu tuh nggak aktif, nggak hiperaktif, dia kayak kurang darah dulu. Kayak kurang darah, lesu. Nah itu ciri dari kesandingan, ketempelan atau kesambet nih anak gitu. Itu aja. Nah cara pengobatannya, walaupun kita nggak tahu tentang hal-hal gaib, ya kan, tentang hal gaib, minimalnya yang paling mudah itu ya, kita beli aja bawang putih tunggal atau bawang putih lanang, ya kan, yang satu harganya itu bisa 3.000 sampai 5.000 satu. Kalau di Jakarta tuh ya. Kalau di Jakarta. Nah itu kalau misalkan nggak ada 3, nggak ada 5, ya satu juga cukup. Ganjil. Satu cukup ganjil.
Nah itu dihalusin, dan nanti langsung dipakein minyak, diborehin minyak. Minyak Nah, apa tuh? minyak kalau nggak ada minyak kelapa asli, ya minyak kayu putih aja. Nah, minyak kayu putih, nanti garam dihalusin dikit, garam dihalusin, udah. Nah saat kita bikin borehan itu, nah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan gitu. Nah ngomong dah gitu, ya Allah, dengan sabab borehan ini jadikanlah anak saya ini, kalau penyakitnya tidak wajar, tolong kembalikan kepada yang membuatnya. Kalau penyakitnya wajar ya Allah, maka angkatlah penyakitnya. Walhamdulillahirobbilalamin. Nah udah selesai, baca selawat 7 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah selesai 7 kali baru diborehin dia ke sandingan ya. Ke sandingan itu, atau dia melihat, jangan mukanya diborehin, nanti panas kan gitu. Ya. Nah tetap punggungnya ini diborehin. Mungkin kalau buat anak bayi usia setahun itu mungkin minyak telon kali dulu bisa juga ya. Minyak telon bisa. Karena lebih hangat kan? Lebih hangat. Panas kan? Jangan, kalau anak yang yang setahun itu jangan minyaknya jangan yang terlalu panas ya, yang hangat gitu. Kalau bisa sih, kalau bisa anak yang belum setahun itu pakai air putih aja, air aqua. Oh boleh. Boleh gitu, air aqua. Jadi nanti diadem, diborehin. Soalnya inti medianya itu di bawang putihnya tadi. Intinya di bawang putihnya itu. Nah, sambil diborehin, sambil baca subhanallah, 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 subhanallah gitu. Nah, nanti juga diminumin dah air putih kalau anak yang umur kurang dari setahun ya, karena kan dia melihat gitu loh. Terganggunya di situ tuh ya. Terganggunya dia melihat. Nah, kita pakai air putih aja. Medianya air putih. Nah, sama tadi bacaannya seperti itu. Nah, saat itu diminumin udah gitu. Nah, itu alternatif pertama daripada istilahnya anak yang kesandingan. Rewel malam-malam. Karena kan dia istilahnya kalau kita lihat dari fisiknya juga nggak masuk akal. Satu direwel, nangis nggak keluar air mata, ya kan? Merem aja, badannya anget, tapi istilahnya lidahnya nggak merah, gitu. Jadi kondisi dalam perutnya itu normal itu. Tadi cara pertama. Mungkin ada cara kedua dan ketiga dulu, apa lagi tuh? Cara keduanya itu yang kalau anak kecil kesandingan atau kesambet atau istilahnya ketempelan lah itu ya. Misal kalau itu kan anak yang di bawah setahun. Kalau anak yang di atas setahun lebih kan tuh lebih gampang. Yang tadi yang kita ngomong tadi yang hiperaktif atau nguyu aja diem kayak orang kekurangan darah. Nah, itu gampang, istilahnya gampangnya tadi pertama kalau di Indonesia itu ada pohon gayam. Cuman pohon gayam ini hampir punah, udah nggak ada, jarang. Nah, pohon gayam ini sebetulnya di Jakarta, di daerah Jakarta itu adanya di area wilayah pinggir kali ada dulu pohon gayam, dan buahnya juga seperti istilahnya bisa dimakan gitu. Nah, kalau ada pohon gayam, kita petik pohon gayam, misalnya daunnya itu sebanyak 7 lembar atau 9 lembar atau 5 lembar. Ganjil ya? Ganjil. Nah, nanti dibejek-bejek itu. Dibejek pohon gayam. Udah dibejek, lalu nanti dicampurin minyak. Minyak apaan? Minyak telon kayak, minyak kayu putih kayak. Dilihat dari usia si anak gitu. Kalau misalnya usianya baru setahun 2 tahun tuh sampai 3 tahun itu pakai air aja. Pakai air. Nah, kalau dia lewat dari 5 tahun itu udah bisa pakai minyak kayu putih. Tetap kita bacaannya yang seperti tadi itu gitu. Nah, kebanyakan kalau nguyu begitu, dia itu istilahnya ketempelan gitu. Kesambet, kesandingan, jadi ditempelan. Jadi seolah-olah dia didudukin di pahanya sih makhluk gaib, atau istilahnya dipegang pundaknya. Pegangin deh pundaknya. Kan ini berat jadi begini. Nah, itu diborehinnya di bagian pundak sampai tengkok sini gitu. Borehin. Jadi kalau anak usia 1 tahun tadi yang belum bisa bicara, dia diganggu secara dilihatin langsung gitu dulu ya. Kalau yang udah bisa bicara, biasanya diganggu lah gitu. Kok badannya aneh gitu. Aneh, jadi dia nggak merem karena kecapean gitu. Itu kemungkinan yang terjadi pada anak kesandingan, kesambet atau ketempelan yang di atas usia 3 tahun gitu.
Jadi setelah dilakukan pemborean tadi, misalnya udah orang tua lakuin dulu, biasanya itu berapa lama sih sampai kayaknya sukses nih cara tadi gitu, kayaknya Allah kasih jalan nih gitu. Biasanya berapa lama dulu, apa langsung, apa 1 jam 2 jam, apa dia setelah bangun tidurnya, apa gimana tuh dulu? nanti setelah kita boreh ada 2 kemungkinan, dia mau nafsu makan, ya kan? Dia mau nafsu makan. Itu yang pertama. Yang keduanya dia tidur. Nah, setelah dia bangun tidur, nanti ada perubahan. Dia mau makan lah, dia mau kepengen makan inilah. Ya. Jadi dia mau membalikan istilahnya staminanya. Biasanya orang tua sadar tuh ya, kalau anaknya habis kesambet tiba-tiba mau makan tuh udah seneng tuh. Ya, orangnya tuh. iya, itu. Karena anaknya udah ada mintanya kan, sebelum biasanya kalau lagi sandingan gitu anak diem gitu. Iya. Terus setelah tadi pertama bawang putih lanang, kalau kedua pohon gayam ya, daun gayam. Ada lagi nggak sih cara-cara? Ada lagi, sebetulnya banyak cara-cara itu ya, cara-cara buat kita istilahnya mengobati. Mengobati dengan cara alternatif. Pertama tadi bawang putih lanang, kedua Daun gayam. yang kita petik dari pohon gayam, cuman jarang, udah nggak ada di Jakarta, ya kan. Nah, ketiganya itu istilahnya daun cincau, tapi daun cincau hitam. Justru daun cincau ini, jangankan daun cincau hitam, yang hijau aja udah jarang kan gitu, susah. Jadi kalau misalkan daun cincau hitam itu sebetulnya dibejek-bejek dijadiin cincau gitu, dijadiin cincau, jadiin segelas. Nah, jadiin segelas itu sama aja ritualnya, istilahnya prosesnya gitu. Kita bacain Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus selawat, terus kita niatin. Nah, nanti kita kasih makan itu anak. Kalau gitu. kita beli cincaunya di pasar gitu bisa dulu? Nah, kan itu cincau hijau, bukan cincau hitam. Susah ya. Susah, agak sulit. Jadi dari pengobatan alternatif, 2 alternatif, pohon gayam dan cincau hitam ini agak sulit. Yang agak mudah bawang putih lanang, terus juga itu jinten hitam. Banyak tuh ya, banyak di gitu. pasar masih banyak. Jinten hitam. Nah, jinten hitam ini bisa juga satunya, ya kan? Satu, misal anak wah nggak beres nih gitu ya. Ini air nih. Nah, tak cemplungin aja 5 biji jinten, cemplungin, diemin selama 3 jam. Nah, nanti dia kan akan kayak teh ya. Gelap. Nah, jintennya kita ambil, nah airnya kita minumin gitu. Nah, jinten yang kita ambil itu jangan dibuang, tapi digerus gitu. Digerus sampai halus. Nah, nanti sama lagi prosesnya, kita pakai minyak lagi. Yang paling bagus sih minyak itu minyak kelapa asli. Minyak kelapa asli, dia nggak panas, nggak gimana gitu, adem. Nah, itu. Nah, nanti itu diborehin, tetap orang anak kecil yang kesandingan, yang kesambet, yang kesampiran itu diborehin aja badan-badannya itu. Nah, setelah langkah-langkah tadi biasanya setelah diborehin itu yang dirasain sama jinnya apa sih dulu? Karena nggak nyaman, karena panas, apa karena apa nih? Satu daripadanya bawang putih lanang, jinten hitam, pohon gayam, terus apa lagi? Cincau hitam. Itu tumbuh-tumbuhan yang tidak disukai sama jin. Yang tidak disukai sama jin. Dan juga termasuk bangle dan bangle sama lupa nih. Biasanya di orang Jawa itu suka anaknya ditempel di peniti tuh. Itu bangle sama apaan gitu. Tapi kan enggak semata-mata tusuk bangle sama ini tempelin juga. Gunting, enggak begitu. Jadi banglenya ini pun tetap kita syaratin juga, kita doain gitu, dengan sebab ini semoga dan mudah-mudahan anak saya jauh dari gangguan tuh, baru tempelin. Enggak tempelin ntar orang lu apa sih tempelin peniti kayak gitu-gitu gitu. Iya, Nah, di situ jadi kontra di situ juga. Tapi kalau kita istilahnya bahasa keren nih, kita rajah dulu dengan baca-bacaan, kita syaratin dulu dengan baca-bacaan. Nah, ini menjadi media semuanya. Bawang putih lanang, daun gayam, terus jinten hitam, bangle, terus juga cincau hitam, itu jadi media. Gitu. Nah, kenapa sih makhluk gaib ini memilih anak itu dulu? Ada nggak sih kenapa sih alasannya makhluk gaib itu tempelin si anak itu? Apa karena lucu, karena suka, atau karena dasar apa sih? Hal yang pertama, karena satu,
Hal yang pertama kemungkinan di alam sononya dia butuh anak kecil. Itu. Buat dibawa deh. Iya. Lama-lama kalau anak-anak yang ketempelan, yang kesandingan, yang kesambet, kan dia tuh lusuh, nggak mau makan, nggak mau gimana-gimana, lama-lama kan jatuh sakit, jatuh sakit kan meninggal. Nah nanti diambil. Nah itu, jadi makhluk-makhluk gaib ini seneng mengambil anak-anak kecil itu dengan caranya dia. Caranya dia itu begini loh, tuh gitu. Disambet lah, kesandingan lah, kesampiran lah. Nah nanti istilahnya kalau nih anak istilahnya nggak ada yang bisa nyabapin supaya sembuh, ya udah lewat tuh gitu. Nah, ketika anak itu suka izin, diganggu kan kesambet tadi dulu, terus dilakukan tadi beberapa macam tahap itu kan, sembuh. Ada kemungkinan nggak sih jin itu bakal balik lagi ke anak? Enggak. Nah, karena kan istilahnya gini loh, ada rasa kapok. Wah ini kalau gue nggak ngambil anak ini lagi, nanti diginin lagi sama si ininya gitu. Jadi dia juga kan istilahnya makhluk gaib itu bangsa-bangsa yang jahil, ya kan? Dia itu nyandingin atau nyampirin anak-anak kecil itu dengan keahliannya. Jadi kalau keahliannya cuma bisa nyambet anak kecil, namanya nyambet tuh nyambat itu istilahnya ngajak kan gitu. Dengan keahliannya buat nyambat ngajak, dia nuntut ilmu itu di sono gitu. Dia punya cuma bisa ilmunya sambatan ngambil. Dan misalnya ilmunya cuma sambatan, kekuatannya cuma sampai misalnya 0,5 knot, ya udah 0,5 knot nggak naik gitu. Nah, sedangkan orang yang nyabapin supaya si anak sembuh ini ilmunya 10 knot, kan jauh. Beda kelas tuh gitu. Jadi insya Allah setelah dilakukan tadi tuh gangguan-gangguan gitu udah nggak ada lagi dulu ya. Jadi buat para penonton Dua Mata Jidul yang mengalami gangguan seperti yang kita bahas tadi dulu ya, anak lunglai, diem, nggak mau makan atau jadi rewel, mungkin bisa jadi gangguan dari makhluk halus dulu ya. Ya cuman hal yang paling gitu kalau emak ini kalau bisa malam Jumat habis maghrib itu baca Yasin, sediain air gitu, baca Yasin. Nah nanti setelah dibaca Yasin, panggilin tuh anak-anaknya, ayo minum nih air Yasin. Biar hati lu terang, tuh kan doa emak, biar hati lu terang, pikiran lu cerdas, biar lu tetap sehat, jauh dari itu, begitu. Kalau emak dulu begitu. Oh, itu pemageran anak juga. Pemageran anak juga sebetulnya. Oh, gitu. Jadi sebelum kena lebih baik dipagerin dulu. Dipagerin dulu gitu. Jangan istilahnya udah kena kita baru berobat. Jadi kebanyakan emak-emak sekarang habis Jumat bukannya dibaca Yasin kan gitu. Buka TikTok. Di situ kalau mama dulu gitu dibaca Yasin namanya, dibaca air minumin gitu. Bagus juga tuh ya, buat dirutinin di rumah. Kita gitu. Sebagai umat muslim itu harus begitu. Semoga jadi penyebab keluarga kita dijaga dari gangguan makhluk halus. Ada lagi dulu yang mau disampaikan dulu? Cukup. Mungkin itu sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat para penonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih masukan di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan. Sekian dari kami, saya Fandi. Saya Jidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.